Gadis itu mengetahui bahwa sang CEO berganti pacar hampir setiap hari, dan setiap mantan pacarnya selalu menerima uang pesangon putus yang sangat besar. Demi membiayai pengobatan adiknya yang sakit, gadis itu memutuskan untuk menjadi salah satu wanita yang dibuang olehnya. Namun, yang tidak ia duga adalah setelah benar-benar menjadi pacarnya, pria itu sama sekali tidak pernah menyebut soal putus. 3 tahun pun berlalu, dan ia masih belum menerima uang itu. Sementara kondisi adiknya semakin memburuk, gadis itu harus mencari cara untuk putus dan mendapatkan uang pesangon tersebut. Ketika ia tahu sang CEO ingin membawanya ke makan malam keluarga, ia dengan sengaja mengenakan gaun merah mencolok dan berdandan seperti wanita materialistis, berharap keluarga CEO akan memaksanya untuk memutuskan hubungan dengannya. Sementara itu, ayah sang CEO berencana memaksanya menandatangani surat wasiat yang akan memberikan seluruh harta kepada saudara tirinya. Ia bahkan memerintahkan sang CEO untuk membantu saudara tiri itu membangun koneksi di pesta tersebut. Menyadari dirinya sedang dimanfaatkan, sang CEO langsung menolak. Baginya, setelah ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi dengan wanita lain, lalu mengusirnya dari rumah, ia tidak akan pernah mengakui saudara tiri yang tidak ada hubungan darah itu. Mendengar hal itu, sang ayah marah besar dan mengusirnya dari rumah saat itu juga. Ketika suasana menjadi tegang dan beku, gadis itu muncul dengan gaun merah menyala. Seperti percikan api di tengah pesta yang dingin, kehadirannya membawa kehangatan di mata sang CEO. Namun keluarganya memandang gadis itu dengan curiga. Sang ayah bertanya siapa dia, dan untuk meninggalkan kesan buruk, gadis itu berpura-pura menjadi wanita serakah dan dangkal. Bahkan menuntut sang CEO membelikannya apartemen mewah dengan pemandangan laut. Yang mengejutkan, sang CEO langsung setuju tanpa berpikir 2 kali. Kemudian gadis itu melihat ada makanan di meja yang tidak bisa dimakan oleh sang CEO. Takut pria itu akan sakit, ia berpura-pura marah dan membalik taplak meja. Semua orang menatapnya dengan geram, tapi ia langsung menggandeng tangan sang CEO dan menariknya pergi. Yang tidak ia ketahui, sang CEO sebenarnya sudah jatuh cinta padanya. Keesokan harinya, pengurus rumah memberitahu gadis itu bahwa hari itu adalah ulang tahun sang CEO. Ia memperingatkan agar gadis itu tidak membelikannya kue, karena orang terakhir yang melakukan itu langsung diputus. Gadis itu berpikir, bukankah ini kesempatan bagusku? Maka ia menyiapkan kue lebih awal dan menunggu sang CEO pulang. Saat pria itu melihat kue tersebut, ekspresinya langsung berubah muram, dan ia berbalik hendak pergi. Namun gadis itu menahannya dan memaksanya untuk membuat permohonan. Ketika ia bertanya apa yang diinginkan sang CEO, pria itu dengan lembut menjawab, menikahlah denganku. Gadis itu langsung terdiam di tempat.